saat itu kami mendatangi kira-kira 7 dokter kandungan dan semuanya hasilnya sama. Saya divonis memiliki miom yang cukup besar di rahim dan mengidap sindrom PCO, yaitu di mana telur saya tidak pernah bisa matang sehingga tidak bisa dibuahi dan itu mengakibatkan saya tidak akan pernah bisa hamil. Tentu hal itu membuat saya hancur hati karena sebagai seorang wanita saya memiliki kerinduan untuk menjadi seorang ibu. Kemudian saat itu saya hanya bisa menangis pada Tuhan dan saya berseru pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sampai suatu saat pada tanggal 5 April 2017 diadakan KKR di Gereja Keluarga Allah Jogja. Saat itu pembicaranya adalah Pastor Samson Dabas. Dan waktu itu Pastor Samson mengatakan, Mother, you will have a baby next year and your baby is a boy. Sebuah kata-kata yang sangat menyentuh saya karena saya tahu itu adalah nubuatan yang dari Tuhan. Saya mengamini itu dan saya mau percaya akan janji itu. Kemudian saya kembali lagi ke dokter, waktu itu tanggal 12 April, untuk melakukan pengecekan di telur saya, karena memang saya sudah 2 bulan tidak mengalami haid. Kemudian dokter mengecek dan ternyata telur saya memang masih kecil dan tidak bisa untuk haid karena tidak matang. Apalagi untuk dibuahi tentu saja tidak bisa. Dokter memberikan obat dan dia mengatakan bahwa ketika nanti obatnya habis maka saya akan mengalami haid pada kira-kira tanggal 25 atau 26 April. Tapi dokter mengatakan kalau sampai 26 April saya tidak haid, maka saya harus kembali lagi ke dokter untuk memeriksa apakah memang telur saya ini berhenti berkembang sehingga saya harus dilakukan terapi lain atau mengalami hal lain yang harus diperiksa. Dan saya pulang, saya menghabiskan obat itu dan saya menunggu hari H, yaitu tanggal 25, dan saya tidak mengalami haid. 26 pun saya tidak mengalami haid. Kemudian saya tunggu sampai dengan tanggal 28 April juga tidak mengalami haid. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke dokter dan ketika sampai di sana dokter bertanya, bagaimana? Sudah haid atau belum? Lalu saya langsung jawab, belum dok. Oh, atau mungkin belum matang telurnya. Coba kita USG saja. Oh iya. Ketika itu dokter meng-USG bertujuan untuk melihat perkembangan telur yang ada di rahim saya. Tetapi ternyata dokter menemukan hal lain yang ada di rahim saya. Dia sangat terkejut, dia kaget karena ternyata dia menemukan adanya kantong kehamilan. Wow, itu saya langsung terperanjat karena dokter bilang, selamat ibu hamil. Wow, sungguh luar biasa. Saya sampai tidak masuk akal pikiran saya karena tanggal 12 April saja telur saya belum matang. Bagaimana bisa tanggal 28 April dokter sudah menemukan adanya kantong kehamilan di rahim saya. Dan ketika itu dokter mengatakan, ya ibu positif hamil, nanti kita lihat perkembangannya apakah benar ini kehamilan atau hanya hamil kosong karena kita harus menemukan adanya janin. Setelah itu sekitar 3 minggu atau 4 minggu kemudian saya kembali periksa dan benar di situ sudah ada janin yang hidup di rahim saya. Saya rasanya seperti mimpi, ini benar-benar mujizat seperti mimpi dan saya hanya berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya betul pada bulan Desember saya melahirkan seorang bayi laki-laki tepat seperti yang dinubuatkan oleh Pastor Samson Dabas dan itu semua benar-benar mujizat yang luar biasa.